Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati Samsia dengan NIM 201811112030 akan mempresentasikan terkait materi atau mata kuliah dari KDM dan Micro Teaching, yang mana saya mendapatkan bagian komponen teknik penilaian Micro Teaching dan grade system. Yang pertama, untuk komponen penilaian Micro Teaching, yaitu menurut Suwarno pada tahun 2006, yang mana untuk komponen penilaian Micro Teaching sendiri itu ada tiga komponen. Yang pertama yaitu orientasi dan observasi, yang mana untuk orientasi dan observasi sendiri yaitu merupakan salah satu komponen, yaitu sebagai alat ukur dalam pengenalan serta mengukur guru dalam membangun penguatan awal pada siswa. Lalu yang kedua yaitu rencana pembelajaran, yang mana untuk komponen ini itu dilihat seberapa siap calon guru dalam menyiapkan suatu pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, komponen praktik Micro Teaching, yang mana maksudnya adalah pada komponen ini itu dimaksudkan bagaimana calon guru dalam menguasai materi juga dalam keterampilan dalam mengajar. Yang selanjutnya yaitu teknik penilaian Micro Teaching. Nah, teknik penilaian Micro Teaching sendiri itu ada dua, yaitu dengan teknik tes dan non tes. Untuk teknik tes sendiri yang ada tiga bagian. Ada tiga cara. Yang pertama yaitu menggunakan tes lisan, yang mana tes ini tuh biasanya dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan, baik pada saat pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Lalu yang kedua ada tes tertulis, yang mana untuk tes ini itu merupakan tes yang berupa pertanyaan dan jawabannya itu bersifat tertulis. Lalu yang ketiga tes perbuatan, yang mana biasanya untuk tes ini tuh merupakan tes yang membutuhkan jawaban melalui tindakan, perbuatan, bahkan sikap. Untuk non tes sendiri itu ada 4 cara, yaitu melalui kuesioner. Ada 4 teknik ya, teknik kuesioner, wawancara, pengamatan, checklist, riwayat hidup. Yang pertama untuk kuesioner, dalam hal ini merupakan berupa kuesioner langsung atau kuesioner tidak langsung, atau dapat juga bersifat terbuka atau tertutup, bisa juga keduanya. Lalu yang kedua teknik wawancara. Nah, dalam teknik ini biasanya itu menanyakan secara langsung atau face to face. Yang ketiga ada pengamatan checklist, yang mana pada pengamatan ini tuh dilakukan bersamaan dengan menilai, yaitu penilaian menyusun terlebih dahulu komponen-komponen yang akan dinilai. Lalu yang keempat yaitu riwayat hidup, dimana untuk teknik ini sendiri, teknik penilaian ini itu melalui bagaimana riwayat hidupnya. Yang selanjutnya teknik penilaian Micro Teaching. Teknik penilaian Micro Teaching ini biasanya dalam menentukan penilaian Micro Teaching itu ada beberapa aspek yang mengenai rencana pembelajaran, atau bisa disebut juga microplan. Nah, microplan sendiri itu merupakan rencana pengajaran yang disederhanakan untuk kepentingan pembelajaran dengan keterampilan dasar dalam mengajar. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini dengan adanya penilaian microplan ini yaitu untuk mengetahui kemampuan teacher train dalam mendesain suatu pembelajaran. Nah, biasanya penilaian microplan ini itu menggunakan teknik penilaian dengan checklist, yaitu tadi ada di teknik penilaian yang ketiga. Nah, ini ada beberapa contoh format penilaian untuk lembar penilaian untuk microplan dan untuk lembar penilaian untuk Micro Teaching. Bisa dilihat di sini untuk lembar penilaian microplan, lalu yang ini untuk lembar penilaian Micro Teaching. Yang selanjutnya grade system. Nah, dimana untuk grade system ini ada 3.
ada 3. Yang pertama yaitu ada grade tunggal, yang mana pada sistem ini tuh memberikan informasi yang ringkas dan mudah untuk dipahami oleh setiap orang yang membacanya. Lalu nilai yang diberikan pada sistem ini tuh biasanya rentang 1 sampai 10 atau 10 hingga 100, atau juga bisa dengan menggunakan huruf, yaitu dengan A hingga E, dimana untuk nilai A itu poinnya ada 4 dan untuk poin E sendiri itu ada 0. Lalu yang selanjutnya yaitu grade ganda, dimana pada sistem penilaian grade ganda ini itu mengandung beberapa hasil belajar yang memiliki perbedaan makna karena sistem instruksionalnya yang berbeda. Lalu pada penilaian pada aspek proses ini memiliki kriteria yang berbeda dengan penilaian pada aspek produk. Sehingga nilai akhir sistem penilaian ini itu terbentuk dari kombinasi yang ada pada aspek-aspek yang dinilai. Jadi hasil total untuk nilai akhirnya. Lalu yang selanjutnya yaitu grade kategorik. Nah, maksudnya apa? Pada sistem ini itu merupakan sistem penilaian yang menggunakan 2 kategori sekaligus, yaitu biasanya itu misal lulus tidak lulus, atau tuntas tidak tuntas, atau memuaskan tidak memuaskan. Nah, untuk sistem ini itu memberikan kesempatan kepada teacher train untuk berlatih keterampilan secara khusus untuk selanjutnya ya, setelah dia mendapat predikat lulus, memuaskan, ataupun tuntas. Nah, ini adapun contoh-contoh dari grade tunggal tadi, contoh formatnya. Yang pertama grade tunggal yaitu grade format penilaian grade tunggal ya. Ini seperti ini. Untuk penilaian grade tunggal tadi kan bisa saja dengan A hingga E. Dengan A itu 4 poin dan E-nya itu 0 poin. Lalu yang selanjutnya ada contoh format dari grade ganda yang dapat kita lihat yaitu dengan mix ya. Jadi dia itu gabungan dari, yaitu dengan bobotnya 4 dan 6. Lalu yang selanjutnya itu grade kategorik. Gimana untuk grade kategorik ini itu biasanya hanya dengan ada 2 cara, yaitu tuntas dan tidak tuntas. Jadi selama prakteknya keberapa. Nah, untuk membuka dan menutup pembelajaran itu apakah hari yang pertama itu tuntas atau tidak tuntas, itu tinggal dikasih T atau TT seperti itu. Cukup sekian dan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan, semoga paham dan stay safe semuanya, keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.